Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Nah, jangan lupa subscribe atau langganan, like videonya, aktifkan bel untuk dapat notifikasi dan share ke teman-teman kalian. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Syifa. Terima kasih udah mampir. Bagi teman-teman yang udah subscribe, pastinya dapat pemberitahuan tadi pas Syifa upload video baru. Yang baru nemu channel ini, please kalian subscribe dulu atau langganan di sebelah kanan atau kiri bawah layar HP atau komputer kalian agar kalian dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Nah, jangan lupa bunyiin loncengnya juga ya, karena banyak juga teman-teman yang nggak dapat pemberitahuan atau notifikasinya karena udah subscribe tapi lupa nyalain lonceng. Ya, gitu. Jadi di video kali ini Syifa pengen share Q&A atau question and answer yang sekarang itu banyak ditanyakan oleh teman-teman, terutama teman-teman yang bisa dikatakan awam, bukan dari teman-teman medis. Pertanyaan tentang corona atau COVID-19 ini. Jadi siapakah sebenarnya beresiko, kapan kita harus periksa dan lain sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, silahkan pantengin video Syifa sampai habis dan semoga video ini bermanfaat lah ya bagi kalian. So keep on watching. Nah, untuk pengertian corona dan bagaimana corona ini awal diidentifikasi, aku udah share di video aku sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton ya. Nah, untuk gejala dari coronavirus ini, yang pertama adalah demam di atas 38 derajat. Yang kedua, bisa batuk, bisa pilek, bisa sesak nafas, atau juga keluhan-keluhan gastrointestinal seperti diare, muntah, mual gitu. Terus ada gejala-gejala lainnya nih yang biasa menyertai seperti nyeri tenggorokan, hilangnya nafsu makan, sakit kepala, ataupun bahkan lemas. Tapi banyak juga pasien-pasien yang positif hasil tesnya, tapi dia tidak bergejala. Nah, itu juga ada. Jadi kalau misalnya kalian memang ada riwayat berpergian ke daerah-daerah red zone ataupun ke bandara, ke tempat-tempat yang menurut kalian itu kayaknya beresiko deh gitu, lakukan aja self quarantine di rumah selama 14 hari. Bagi teman-teman di rumah yang ada riwayat kontak dengan pasien COVID-19 ataupun ada perjalanan ke luar negeri, kalian ada gejala-gejala yang kayak disebutkan tadi, kalian bisa periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama sekarang udah ada fasilitas kesehatan yang memang menjadi tempat rujukan dari corona atau COVID-19 ini. Atau bagi teman-teman yang udah berpergian tapi nggak menemukan gejala-gejala seperti yang tadi, kalian bisa self quarantine sendiri di rumah selama 14 hari karena inkubasi dari virus ini kan 14 hari. Tetap lakukan gaya hidup bersih dan sehat, tetap social distancing dan di rumah aja. Kalangan yang beresiko sebenarnya adalah kalangan dengan umur di atas 60 tahun atau lansia ya, terutama lansia yang punya penyakit penyerta seperti HIV, tekanan darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung. Selanjutnya juga pasien dengan gagal ginjal dan penyakit hati. Berdasarkan data CDC 18 Maret 2020, pasien corona 80% itu yang meninggal lebih banyak itu adalah pasien lansia. Jadi, bagi teman-teman yang sekarang ini tinggal di zona merah seperti di Jabodetabek yang kasusnya tuh lagi banyak yang positif, teman-teman please jangan dulu pulang kampung, jangan dulu menemui kerabat-kerabat yang kalian cintai, kerabat-kerabat yang lansia dan punya penyakit penyerta, karena kalian juga malah bisa memperburuk keadaan mereka-mereka ini gitu kan, karena ini kan virus ya, gitu. Imunitas tubuh itu sangat berperan. Jadi, teman-teman bisa edukasi kakek dan nenek untuk tetap stay di rumah, jaga kebersihan diri dan juga lingkungan, sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak dengan orang-orang yang terutama dari luar. Untuk penularan COVID-19 ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Sebenarnya ya bisa masuk melalui hidung, mata, dan telinga ya, terutama dalam bentuk droplets ya. Misalnya ada teman kita bersin ya. Bersin itu kan kayak ada percikan cairan bersinnya itu kan. Nah, itulah yang disebut droplets. Nah, droplets ini bisa secara langsung masuk ya ketika kita berinteraksi dengan orang yang bersin terus bersinnya di depan muka kita gitu kan. Bisa juga melalui benda-benda yang terkena dropletnya itu. Misalnya nih, yang sering di fasilitas umum kayak WC umum,
minum gitu kan, atau minjam laptop bareng-bareng pakai laptop. Nah, ketika tangan kita nih udah tercemari oleh droplet tadi dan kita memegang hidung ataupun memegang mata ataupun memegang mulut tempat virus itu bisa masuk, nah itu juga kita bisa beresiko di sana. Jadi kan ada katanya bukan cuma droplet tapi airborne gitu kan, itu masih dalam studi lebih lanjut, tapi ya tetap kita terus hati-hati ya, walaupun kita nggak tahu apakah memang dia bisa lewat udara nih COVID-19 atau coronavirus atau enggak. ODP itu adalah orang dalam pemantauan. Sementara kalau PDP adalah pasien dalam pengawasan. Orang yang dalam pemantauan ini atau ODP mungkin memiliki salah satu gejala di antaranya demam ataupun nyeri tenggorokan atau batuk yang menetap. Dilakukanlah nih misalnya rapid test. Nah, ketika hasilnya negatif, maka orang tersebut bisa istirahat di rumah, ya kan, self quarantine di rumah, dan diperiksakan lagi rapid test ulang 10 hari kemudian. Sementara kalau misalnya hasilnya positif, ketika dilakukan rapid test, maka orang tersebut harus isolasi di rumah selama 2 minggu. Nah, sementara kalau yang untuk PDP atau pasien dalam pengawasan mengalami gejala-gejala seperti demam di atas 38 derajat, batuk menetat, dan sesak nafas. Bisa frekuensi nafasnya itu di atas 20 kali per menit. Pasien dalam pengawasan ini harus punya riwayat perjalanan ke luar negeri atau riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau positif COVID-19 atau coronavirus. Ketika diuji rapid test dan hasilnya negatif, maka dilakukan tata laksana sesuai gejala yang ada sekarang. Nah, tapi kalau misalnya hasil dari rapid testnya positif, itu ada 3. Kalau misalnya gejalanya ringan, itu bisa diisolasi di rumah. Kalau misalnya gejalanya sedang, maka dilakukan isolasi di RS darurat. Dan kalau misalnya bergejala berat, isolasinya itu di rumah sakit yang menjadi rujukan dari COVID-19. Nah, bagi orang-orang yang nggak bergejala tetapi punya riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ini ataupun ada riwayat perjalanan ke luar negeri, maka dia harus isolasi diri selama 14 hari di rumah. Kenapa nih kita mesti mencegah penularan? Yang pertama, fasilitas kesehatan kita tuh terbatas. Juga tenaga kesehatan juga terbatas. Otomatis kalau banyak yang sakit, kurva lagi tinggi-tingginya, sementara fasilitas kesehatan terbatas, pasien-pasien juga banyak yang terbengkalai gitu. Karena fasilitas kesehatannya terbatas nih, sebenarnya pasien yang mau diruat banyak gitu kan. Makanya kita harus berusaha menurunkan kurva itu. Dengan apa? Dengan di rumah aja gitu. Social distancing, itu kembali lagi ke sana gitu kan. Kalau misalnya pasien-pasien tidak dapat ditampung di rumah sakit karena terbatasnya fasilitas kesehatan dan juga tenaga medis, maka resiko untuk kematian juga akan jauh lebih tinggi. Apakah bisa kita menularkan padahal nggak bergejala gitu, carrier lah, istilahnya itu carrier? Ya bisa, sangat bisa. Karena beberapa studi yang udah dilakuin di Cina, banyak orang-orang yang ternyata dia memiliki virus itu, tapi dia bisa menularkan ke orang lain, tapi dia nggak bergejala. Oleh karena itu, social distancing ini benar-benar bisa membantu kita untuk mencegah penularan COVID-19 atau coronavirus ini. Berdasarkan jurnal yang sudah aku baca juga, itu tidak ada yang menyebutkan bahwa penularan virus corona ini bisa dari ibu hamil ke janin. Itu belum ada penelitiannya. Dan menurut CDC, itu juga tidak melarang ibu yang hamil terinfeksi dari COVID-19 ini untuk menyusukan bayinya. Itu tidak ada larangan. Tetapi tetap butuh kewaspadaan seperti mencuci tangan pakai sabun, tetap jaga kesehatan tubuh, imun tubuhnya tetap bagus. Ya, tentu jawabannya adalah bisa. Walaupun biasanya gejalanya bisa ringan ataupun malah tidak bergejala. Sehingga ini juga bisa menyimpulkan bahwa anak-anak juga bisa menjadi asymptomatic carrier. Orang di atas 60 tahun atau lansia itu punya imunitas yang lebih rendah ya dibandingkan kita-kita yang masih usia muda lah gitu ya, terutama nggak ada penyakit-penyakit autoimun atau penyakit imun lainnya. Juga orang-orang dengan terapi kanker atau kemoterapi, nah itu kan juga bisa menjadi imunosupresan ya, bisa menurunkan lagi imunitasnya. Maka dari itu mereka juga merupakan orang-orang yang rentan, sehingga bisa menimbulkan gejala yang lebih berat nantinya. Tentunya cuci tangan pakai sabun minimal selama 20 detik. Terus kalaupun teman-teman mau pakai hand sanitizer itu minimal menurut literatur 60%. Ada juga yang menyebutkan 70%. Jadi kalau menurut aku pribadi sih, kalau aku lebih milih yang 70%. Kayak lebih aman karena kandungan alkoholnya lebih
besar gitu. Nah, jangan lupa juga teman-teman semua bersihkan barang-barang yang sering kamu pakai secara rutin. Misalnya ganggang pintu, gadget, apalagi keyboard, misalnya keran air, terus toilet itu dibersihkan secara rutin. Nah, kapan aja kita harus mencuci tangan? Yang pertama ketika mau makan ya, tentu aja ya kita tetap cuci tangan pakai sabun sebelum makan. Sebelum menyentuh wajah, setelah kita menggunakan fasilitas umum. Misalnya teman-teman yang harus bekerja, memang harus bekerja walaupun udah disuruh di rumah aja, tetapi harus menggunakan angkutan umum, fasilitas umum. Kalau misalnya kita kayak di KRL terus pegang-pegang gini kan, atau kita naik angkot harus kita nyentuh bagian dari angkot, nah itu jangan langsung sentuh bagian wajah kita harus cuci tangan dulu. Atau setelah kita memegang uang, kita main sama hewan, kayak kita habis main sama kucing kita, misalnya kayak gitu, itu juga harus cuci tangan. Jadi tetap teman-teman harus jaga jarak minimal 1 meter, nggak mendesak keluar, jangan keluar. Aku aja udah 6 hari nih nggak keluar rumah, jadi emang di rumah aja. Hindari kerumunan, dan walaupun kita di rumah, kita tetap bisa produktif. Kayak aku tetap bisa bikin video di YouTube. Teman-teman di rumah mungkin banyak hal-hal produktif yang bisa dilakukan, misalnya menggambar kah, atau memasak kah, atau meneruskan hobi menjahit kah, dan sebagainya. Tetap produktif walaupun di rumah. Nah, juga yang kedua itu adalah menghindari bersalaman. Jadi kan kita kayak kontak fisik juga kan kalau salaman kan. Nah, itu juga bisa dihindari. Tangan sebagai sumber penularan lah ya. Jadi kita hindari bersalaman. Nah, bagi teman-teman juga jangan lupa ganti maskernya kalau udah lembab, kalau udah basah gitu ya. Terus bagian masker itu, yang putihnya itu yang di dalam ya. Jadi jangan kebalik, yang putih tetap di dalam, yang biru atau yang warna kehijauan itu di luar. Ketika melepaskan masker itu jangan disentuh bagian luarnya. Kalau memang membuka itu usahakan bagian dalamnya aja yang dipegang. Karena kan bagian luar kita nggak tahu ya, udah banyak virus, udah banyak kuman-kumannya gitu kan. Dan kalau setelah melepaskan masker itu tetap cuci tangan pakai sabun. Harus pakai masker kalau sakit, tahu etika batuk dan bersin itu kayak gimana. Jadi jangan hasim semua droplet itu dihembuskan ya, ditebar-tebarkan keluar, enggak. Tapi kalau bisa pakai siku. Bukan kalau bisa sih, tapi memang harus kayak gitu. Kalau aku pribadi, kalau dari luar pasti aku bakal mandi lagi sih, terus ganti baju, terus bajunya yang tadi aku cuci segera gitu. Jangan lupa kita juga butuh imun yang bagus, imun yang kuat untuk melawan virus ini. Karena yang namanya virus ya, sebenarnya nggak ada obatnya, kecuali ya beberapa penyakit ada antivirus atau vaksinnya. Tapi berhubung coronavirus ini belum ada vaksinnya, ya yang bisa kita lakukan adalah menjaga daya tahan tubuh atau imun kita gitu, dengan makan makanan yang bergizi. Sebenarnya kalau misalnya kayak kita minum vitamin, makanan yang bergizi itu kan bukan membunuh virus, tapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita melawan si virus ini. Sekarang juga penting untuk menghindari menyentuh uang secara langsung ya. Itu sangat penting sih. Di WA di status WA itu kan banyak tuh kalau ke pasar jangan megang uang secara langsung, pakai plastik aja, pakai plastik bening gitu. Karena memang uang ini juga bisa menjadi salah satu sumber penularan ya dari virus ini. Uang kan disentuh oleh banyak orang ya, dan kita tahu uang itu sangat kotor. Jangan sering-sering menyentuh uang, dan kalau bisa tuh jangan menyentuh langsung gitu. Dan kalau memang harus menyentuh langsung uang yang kita dapat dari pasar tadi, misalnya kita cuci tangan pakai sabun segera. Juga kita diusahakan tidur cukup, menjaga stamina tubuh, itu dengan tidur yang cukup juga, jangan begadang kalau bisa. Apalagi kalau kita kan biasanya kalau yang di rumah aja ini siangnya sering tidur siang gitu, terus malamnya udah melek gitu ya, tidurnya kurang, itu juga nggak bagus sebenarnya. Jadi tetap jaga tidurnya biar cukup, dan jaga stamina tubuh biar tetap fit dengan olahraga. Ya, mungkin itu aja video kali ini. Bagi teman-teman silahkan like videonya, komen di bawah, dan kalau misalkan ada request atau pertanyaan silahkan juga komen di bawah. Dan jangan lupa sebarin video ini ke teman-teman kalian semua, ke teman-teman grup WA, ke grup lain, ke teman-teman kalian semua, biar teman-teman kalian tahu tentang informasi ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa be my friend on Instagram @syfkndi. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Bye bye.